Puji Tuhan, saudara-saudari, dimanapun Anda berada, saya selalu menyapa dalam kasih Kristus. Apapun kondisi kita, ingatlah bahwa kita punya Yesus. Sadarlah, sebab Tuhan Yesus itu ada, melihat kita, dan pasti segera menolong kita. Saat ini, berikan waktu kita sejenak, atau dalam beberapa menit kita sama-sama mengawali selalu hidup dengan Tuhan. Bergantunglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun kondisi saudara belum berubah. Dari channel ini saya berdoa supaya Tuhan selalu ada di pihak kita dan kita sadar bahwa Dia bersama-sama dengan kita. Dia tidak meninggalkan kita. Kondisi apapun, Dia tidak meninggalkan kita. Karena seringkali kitanya, pikiran kita yang kecil, yang sempit, sehingga kita membatasi Tuhan. Karena dengan kita melihat keadaan atau kondisi yang sepertinya tidak ada jalan keluar, sepertinya tidak menyelamatkan kita. Tapi saya mau ingatkan kembali, saudara yang mendengarkan channel ini, tidak kebetulan. Siapapun diri kita, Tuhan itu hidup, Tuhan itu maha kuasa. Janganlah kecilkan kuasa Tuhan. Kalau Dia bisa berkarya, bekerja atas hidup saudara. Dalam hal ini, saya belajar pribadi. Bukan diri saya kuat, hebat, atau mampu. Tetapi justru dalam keterbatasan saya harus sadar, saya harus ingat bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Tuhan Yesus itu maha kuasa, maha segalanya. Tidak terbatas, tidak dibatasi dengan apapun juga. Sekalipun kita belum melihat, kita belum mendapatkannya, tetap sadar setiap hari selalu ada Yesus. Rohnya bersama dengan kita, mendampingi kita, menyertai kita, menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini, mari kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman dan sama-sama kita bertumbuh dengan firman Tuhan. Tema yang saya mau bagikan adalah Yesus adalah Tuhan, sanggup menolong apapun keadaan. Jangan menyerah sekalipun belum ada jalan. Jangan putus asa dengan cara mengambil jalan yang salah, jalan yang pintas, atau meninggalkan keyakinanmu kepada Tuhan. Tuhan belum selesai untuk saudara. Dia masih membentuk hidup saudara untuk menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang kokoh ketika menghadapi badai apapun. Perhatikanlah sebuah batu yang besar. Apapun rintangannya, apapun anginnya, apapun badai di laut, air bergelombang, batu yang besar itu, batu yang kokoh itu tidak terombang-ambing. Kecuali kalau Tuhan datang, karena Dia maha kuasa. Tapi perhatikan, batu yang begitu keras tidak bisa dihancurkan karena punya kekuatan, daya, power. Demikian saudara, dalam keterbatasan kita, sadarlah ada Yesus yang membuat engkau kuat, yang membuat engkau tetap berdiri, kokoh, teguh, tetap beriman kepada Dia. Sekali lagi, saya mengingatkan, salah satu hal dari diri saya sangat terbatas. Saya tidak ada kemampuan. Tapi karena ada Yesus, ada Roh Kudus yang saya sadari bahwa hidup adalah anugerah,
bahwa hidup adalah pertolongan Tuhan. Tuhan masih sanggup menolong kita, kuasanya tanpa batas, sehingga kita mampu, kuat, bertahan. Bukan dengan daging kita lagi, bukan dengan kemampuan manusia, tetapi di luar kemampuan manusia, masih ada Tuhan Yesus melalui doa kita, hubungan kita dengan Tuhan. Kekuatan kita, salah satunya adalah doa di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama sebelum mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah pengharapan kami. Kami mau belajar dari kitab Daniel. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tetap punya tekad. Sekalipun di ujungnya tidak ada pengharapan. Tidak ada jalan keluar. Tapi Engkau selalu ada bagi orang yang berseru kepada nama Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang mendengarkan YouTube ini, channel ini. Apapun kondisi mereka. Mereka tidak mundur. Mereka tidak menjauh. Mereka tidak meninggalkan Tuhan. Tetapi mereka tetap percaya kuasa Tuhan tanpa batas. Tuhan sanggup menolong kami. Tuhan Maha Kuasa menyelamatkan kami. Apapun kondisi kami, keadaan kami. Bersama Yesus selalu ada mujizat, jalan keluar, dan jaminan keselamatan yang pasti. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu. Ada kuasa ketika kami mendengar firman-Mu. Ada kuasa, ada iman yang bertumbuh selalu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita lihat firman Tuhan dalam kitab Daniel pasal 3 ayat yang ke-17 dan 18. Ayat 17 berkata, "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja." Ayat 18, "Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Raja Nebukadnezar namanya. Pada saat itu dia berkuasa atas pemerintahannya. Sehingga dia membuat sesuatu yang hebat. Sesuatu yang di luar segala kemampuan raja-raja sebelumnya. Dan dia membuat sesuatu yang berbeda. Dia mau menunjukkan kehebatannya, kesombongannya, kejayaannya. Dan tidak ada yang bisa menandingi raja pada saat itu. Dia berkuasa. Tetapi saudara perhatikan, Tuhan sendiri yang akan menjadi lawannya. Siapa yang bisa melawan Allah yang Maha Kuasa? Orang sombong, orang angkuh, tidak akan mempan, tidak akan bisa, dan tidak akan pernah sukses dan berhasil. Orang sombong itu Tuhan akan jatuhkan. Berarti kita untuk menerima kasih Tuhan, jangan sombong. Kesombongan bukan hanya bicara harta, kekuasaan, tetapi sikap kita, hati kita, hidup kita yang melebihkan daripada Tuhan. Yang melebih-lebihkan dari kekuatan Tuhan. Ingat, ada suatu pepatah atau suatu kiasan berkata, di atas langit masih ada langit, tidak terbatas. Tuhan Yesus tidak terbatas. Perhatikan ini, saudara. Di mana Raja Nebukadnezar membuat patung yang begitu tinggi, 60 hasta, dan lebarnya 6 hasta yang didirikan. Dan mereka atas perintah Raja Nebukadnezar, yaitu mereka mengumpulkan para wakil raja
para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang didirikannya itu. Suatu bangsa yang cukup besar, semua kepala-kepala dikumpulkan, orang-orang hebat, orang penting dikumpulkan untuk mentabiskan patung yang didirikan. Sesuatu kebanggaan, kesombongan yang ada pada Raja Nebukadnezar. Dan semua orang harus sujud dalam satu hari itu, harus sujud menyembah patung kebanggaan dari Raja Nebukadnezar. Saudara, perhatikan ini, kita belajar kebanggaan kita bukan karena prestasi, bukan karena jabatan, bukan karena harta. Kebanggaan kita karena Tuhan yang memampukan. Kebanggaan kita karena Tuhan yang mempercayakan, sehingga kita hanya bermegah di dalam iman pada Tuhan Yesus. Yesuslah yang harus ditinggikan, bukan diri kita yang kita banggakan. Tetapi apa yang dipercayakan Yesus, mari kita salurkan dengan kasih Tuhan, dengan kecintaan pada Tuhan. Kalau kita diangkat Tuhan, makin kita rendah hati. Kalau kita dipromosikan oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, mengalami banyak berkat dalam segala segi apapun, tetap semua hanyalah Tuhan. Dan harus menyalurkan kasih-Nya kepada orang lain, supaya nama Yesus yang dimuliakan. Satu hal dalam pembuatan channel ini yang saya rindukan adalah saya mengalami kasih Yesus, saya mengalami anugerah Yesus, dan saudara yang mendengar juga mengalami berkat dari Tuhan Yesus. Berkat itu begitu luas, tidak hanya uang saja, tetapi dalam segala hal Dia ada buat kita. Dia buktikan cintanya buat kita. Dia rela mati untuk menanggung segala kesalahan kita yang harusnya kita binasa di api neraka. Tapi Dia rela supaya kita diselamatkan. Dan Allah turun dalam rupa manusia. Dan Dia memberikan teladan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup yang kekal selama-lamanya di dalam kerajaan sorga, kerajaan Allah." Jalan itu, mari datanglah selalu, setialah selalu, andalkanlah selalu Tuhan dalam hidup saudara. Yesus sanggup menolong hidup saudara, menolong hidup saya. Mari saudara, saya ajak saudara selalu, jangan cemas, jangan tawar hati. Ketika engkau tawar hati, ingat, sadar bahwa Yesus selalu ada bagi kita. Perhatikan di ayat ini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Kalau orang yang tidak menyembah harus dimasukkan ke api yang 7 kali lipat panasnya. Saya sudah tidak bisa bayangkan, api yang kecil aja sudah sakitnya luar biasa. Apalagi ini 7 kali api dipanaskan. Dan apa yang terjadi? Siapa yang tidak sujud akan dibuang ke api neraka, ke api yang sudah dibuat 7 kali panasnya. Dan didapatilah 3 orang Yahudi, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak sujud. Sehingga mereka berkata, jika Allah kami, artinya bahwa mereka sudah ada di ujung tanduk. Tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi alasan yang lain. Mereka hanya menghadapi, kalau tidak menyembah, mati, dibuang. Kalau bahasa kita sekarang, kalau engkau tetap percaya kepada Yesus,
kalau engkau tetap menyembah Yesus, siap mati. Seperti itu. Taruhannya nyawa. Sangat mengerikan secara daging. Tetapi perhatikan ini. Lihatlah. Ada perkataan firman Tuhan dalam Alkitab, yaitu mengenai iman. Iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Tuhan perhitungkan biji sesawi, artinya ukurannya sangat kecil dari segala jenis biji-bijian, dari segala jenis tumbuh-tumbuhan. Biji sesawi itu sangat kecil bentuknya. Seperti titik saja. Seperti hewan atau yang ada di kepala kita, yaitu kutu. Kecil sekali. Tetapi kalau punya iman sebesar biji sesawi, ada kuasa dapat memindahkan gunung. Sesuatu yang besar, yang mustahil, yang tidak mungkin bisa berubah, yang tidak mungkin bisa terjadi. Tetapi dengan iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung, dapat berkuasa. Karena Allah memperhitungkan, Allah melihat kita. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Bisa saja mereka sudah tidak ada iman, tetapi mereka masih ada sedikit iman. Bisa saja kita bilang mereka kehilangan iman. Tetapi lihatlah, mereka punya pengharapan, punya tekad, punya sesuatu yang keluar dari dalam dirinya, yaitu kepercayaannya masih ada. Sekalipun kelihatannya mereka sudah tidak ada lagi jalan keluar, pengharapan. Tetapi ayat ini bilang, jika Allah kami yang kami puja sanggup, berarti Allah masih sanggup menyelamatkan saudara. Allah masih sanggup, mampu menolong hidup saudara. Sehancur apapun, serumit apapun, sesulit apapun, penderitaan apapun yang kau hadapi, Yesus masih sanggup menolong hidup saudara. Jangan kecilkan kuasa Tuhan, tapi lihatlah dengan iman. Sekalipun sebesar biji sesawi, biji yang sangat kecil, Tuhan perhitungkan itu. Dan biji sesawi itu punya kuasa. Bisa memindahkan gunung. Artinya bisa memindahkan sesuatu yang tidak mungkin. Bisa menciptakan, menjadikan sesuatu yang mustahil. Karena Tuhan sendiri yang bertindak, yang berkarya atas hidup saudara, yang bekerja atas hidup saudara. Maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Raja yang berkuasa tapi tidak maha kuasa. Ingat, iblis hanya berkuasa di dunia ini, tetapi dia Allah, Yesus Kristus, dia maha kuasa atas hidup saudara, atas keluarga saudara, atas masa depan saudara, atas pekerjaan, usaha, dan lain sebagainya. Kejarlah pribadi Tuhan, bukan hanya mujizat yang kita minta, bukan hanya mujizat yang kita tunggu, tapi pribadinya dulu yang harus kita kenal, kita yakin, kita percaya. Kejar pribadi Tuhan. Perhatikanlah saudara, mujizat Tuhan bukan untuk diperdebatkan atau masuk logika atau tidak. Masuk logika atau tidak. Yang pasti itu dilakukan Tuhan untuk menolong umatnya yang sedang menghadapi kemustahilan, dan untuk membungkam orang yang tidak percaya bahwa mujizat masih ada. Amin. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka itu saya ingatkan, jangan kecilkan kuasa Tuhan.
Jangan membatasi Tuhan. Tetap yakin, miliki sebesar iman biji sesawi saja Tuhan perhitungkan. Apalagi imanmu yang besar, 100% full, maka kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan, kehadiran Tuhan bekerja dalam segala kemustahilan manusia. Sebab bagi Dia tidak ada yang mustahil. Saya bacakan lagi, tetapi seandainya tidak, ya, seandainya tidak, ya, seperti sudah kehilangan imannya, tapi masih ada tekad yang bulat, masih ada pengharapan. Bisa saja saudara, ketika kita mengikut Yesus, percaya kepada Yesus, kita bisa saja kehilangan iman, kehilangan percaya kita. Karena apa? Tekanan, kondisi yang menekan, kondisi yang belum berubah bertahun-tahun. Sepertinya tidak ada lagi jalan keluar. Tapi perhatikan Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka masih punya tekad yang bulat. Seperti para tentara Allah, para tentara di Indonesia ini. Mereka mengabdi kepada negara. Sekalipun rumit, sulit, sakit, menderita, tetap mengabdi kepada negara. Kita juga, sekalipun keadaan kita sulit, rumit, sakit, menderita, tetaplah bergantung kepada Yesus. Jangan sampai engkau tidak memiliki iman. Karena iman yang kecil saja Tuhan perhitungkan. Apalagi iman yang besar. Maka engkau akan melihat kasih Tuhan yang tanpa batas. Amin. Mari saudara, siapapun saudara, apapun latar belakang hidup saudara, atau apapun saudara agamanya, kalau saudara percaya, beriman pada Yesus, hanya setitik saja, maka ada kuasa. Tapi kita mau bukan hanya setitik, tapi benar-benar miliki iman di dalam Yesus Kristus. Dia Tuhan, Dia Allah yang hidup. Dia mencari hati manusia yang saat ini selalu berseru, selalu melekat kepada Tuhan Yesus. Mari kita belajar dari hal ini. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak menyembah patung. Semua orang, rakyat semua, bangsa, segala suku, kaum, bahasa, semua sujud hanya 3 orang ini. Sekalipun mereka kehilangan iman, tetapi masih punya tekad yang bulat. Kelihatannya seperti menyerah, tetapi mereka tidak menyerah. Mereka hanya bilang, daging mereka, ya sudahlah. Kalau memang Tuhan tidak menolong, kami tetap menyembah Tuhanku, Allahku. Itu luar biasa, saudara. Tuhan sedang mencari orang-orang yang demikian. Jangan sampai engkau keluar dari jalur Tuhan dengan keadaan, apalagi engkau pindah keyakinanmu, engkau menjual imanmu, engkau tidak yakin lagi. Kuasa Tuhan bekerja, kuasa Tuhan tanpa batas. Kau kehilangan. Dan saat ini firman Tuhan meneguhkan kembali. Mari sama-sama dengan saya. Saya yang terbatas. Saya masih percaya kuasa Tuhan tanpa batas. Memang kita manusia daging, tetapi daging kita bisa diatasi oleh pribadi yang supranatural. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Namanya Roh Kudus. Roh yang hidup, roh yang menuntun, roh yang membangkitkan kita. Saya yakin percaya, 3 orang ini, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka ada dalam naungan, ada dalam pertolongan pribadi Roh Allah. Yang kita kenal yaitu Roh Kudus sendiri.
Dia adalah Allah, Allah yang esa. Haleluya. Saudara pasti diberkati. Mari saat ini percayalah, Yesus tidak meninggalkan kau. Kita yang seringkali meninggalkan dia karena ketidakyakinan, ketidakpercayaan kita. Tapi saat ini firman Tuhan meneguhkan saya dan saudara. Mari kita punya tekad yang bulat, punya pengharapan selalu di dalam Kristus. Apapun masalah saudara, apapun kondisi saudara, Tuhan jaminan, Tuhanlah yang memberikan kehidupan, dan di atas segala-galanya Tuhan yang mengendalikan. Itu saja, dan saya ajak saudara untuk berdoa, menutup firman Tuhan yang kita dengar. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa, Allah yang hidup, Allah yang esa, Tuhan Yesus, kami tetap beriman, sekalipun iman kami sebesar biji sesawi. Masih ada kuasa. Kami mau bertekad bulat, masih punya pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Kami mau tekun selalu di dalam Yesus. Tuhan, kami berdoa, berkatilah siapapun yang mendengarkan channel ini. Mereka mengalami mujizat, kuasa Tuhan, kasih Tuhan tanpa batas. Dalam nama Yesus, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berkarya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk bagikan kepada orang lain supaya orang lain banyak mengalami kasih Yesus. Klik like, jempol, lalu komen kalau saudara diberkati dari renungan firman Tuhan, dan juga subscribe supaya tidak ketinggalan setiap firman Tuhan atau renungan yang saya bagikan. Mari kita terus bertumbuh, maju selalu di dalam Tuhan. Apapun kondisi kita, jangan menghakimi, tapi saling mendukung, menopang, mendoakan, dan saling melengkapi. Karena kita adalah tubuh Kristus, Yesus Kristus adalah kepala. Dia adalah imam, dia adalah hakim yang adil, dan dia adalah Bapa yang mengasihi kita. Bapa yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.